Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang banget kita masih diberikan kesempatan sama Allah buat kita masih bisa menikmati nikmatnya Ramadan, nikmatnya saum, nikmatnya baca Quran, nikmatnya tarawih, dan nikmat sebagainya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, betapa baiknya Allah, teman-teman sekalian, bahwasanya kesehatan yang kita miliki sekarang, keimanan kita, keislaman kita itu kalau bukan karena izin Allah, mustahil kita bisa merasakannya saat ini. Juga saya ngajak buat teman-teman semua buat sama-sama menyampaikan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita sama-sama berharap bahwa kita tuh diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu ayat di mana ayat Al-Quran ini tuh bikin baper banget buat kita, bikin kita tuh jadi booster banget, termotivasi banget sama ayat ini. Sederhana, tidak banyak orang tahu, tapi maknanya sangat dalam. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu kalau Allah tuh punya 99 nama yang suci, nama yang tentram, nama yang luar biasa, nama yang bukan nama biasa. Dua di antara 99 nama itu, yang pertama itu ada Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di kan surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 59 bahwasanya Allah berfirman, ya bunyinya kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya kayak gini. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa akan rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya hanya aku yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita coba tadabburi kata dan per ayatnya. Yang pertama, qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini seruan yang benar-benar spesial buat kita. Kalau kita sering dengar mungkin ada banyak sekali ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi di ayat ini lebih spesial lagi. Allah spesifik banget manggil kita tuh dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau kita dipanggil misalkan oleh orang tua atau oleh guru dengan mengatakan, hey fulan, sini, sambil senyum. Dengan perkataan yang lembut banget. Pasti kita terenyuh hati itu. Kita tuh baper banget dipanggil kayak gitu. Apalagi ini yang manggil Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kata Allah, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang ngerasa, aduh hidup tuh gini-gini amat ya. Hidup tuh makin kesini makin kesana gitu. Kalau kata anak sekarang. Hidup tuh, kok hampa banget. Hidup tuh, ya Allah, kenapa kayak gini? Ngerasa sendiri banget hidup tuh. Ini cocok banget, kata Allah, yang melampaui batas dari mereka sendiri. Terus Allah tuh di kalimat selanjutnya bilang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa akan rahmatku. Kalau bahasanya gini, hei kalian,
Aku tuh ada loh buat kalian. Aku tuh ada loh buat kamu. Kamu tuh gak ngerasa sendirian. Allah bilang kayak gitu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa akan rahmatku. Allah bilang kayak gini karena ampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah dan sebagainya itu mengucur luas ke kehidupan kita, ke setiap pribadi manusia. Allah tuh gak membeda-bedakan teman-teman. Contohnya kayak gini, kalau kita ngerasa jauh karena Allah, dari Allah karena dosa kita, Allah tuh gak manggil kita, hei pendosa, enggak. Hei pemabuk, enggak. Hei pezina, enggak. Allah gak bilang gitu. Allah rata manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Cantik banget kalimatnya. Ngerasa kita tuh dianggap ya sama Allah, padahal selama ini tiap adzan kita abaikan. Allah nyuruh kita sholat, kita biasa aja. Atau misalkan kita dipanggil lewat adzan subuh, biasa aja. Kita malah tidur. Tapi tetap Allah kita dipanggil sama Allah tuh, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Kalimat yang tadi, jangan berputus asa akan rahmatku. Bahwa ampunan Allah, rahmat Allah tuh sangat luas. Tergantung kita ya. Mau diambil atau enggak. Mau kita nerima atau enggak. Allah tuh udah ngebuka. Kalau ibarat gini deh. Kita tuh sama orang tua. Atau sama guru. Kita diberikan tangan. Dikasih uluran tangan. Terus kita tuh enggak ngambil. Gimana perasaan kita? Allah pun sama. Ketika seruannya tidak diambil oleh kita, seruannya tidak direspon oleh kita, Allah tuh pasti sedih banget. Kayak gitu. Terus kalimat selanjutnya, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini keren banget. Ini keren banget. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwa Allah tuh mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Di kalimat itu semuanya. Artinya dosa apapun yang kita pernah lakukan, dosa apapun yang pernah kita lakui, terus dosa apapun yang sebesar apapun itu ya, sehektik apapun kita melakukan dosa itu, tetap Allah tuh bakal ngampunin kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Di Ramadan kali ini jadi momen kebangkitan kita, momen kembalinya kita buat kembali sama Allah. Terus ada satu hadis Rasulullah bilang kayak gini, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia berbuka, yang kedua saat dia nanti ketemu sama Rabbnya karena puasanya. Kalau puasa kita dibarengi dengan kesadaran kita, hasil dari introspeksi diri kita bahwa oh iya ya kita banyak salah, oh iya ya kita pernah ngelakuin ini, segera kembali kepada Allah. Karena Allah tuh selain di bulan Ramadan pun Allah ngebuka pintu ampunan itu, apalagi di bulan Ramadan teman-teman. Betapa luar biasanya kita diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya. Mumpung lagi Ramadan juga, yuk sama-sama kita kembali sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ampunan Allah itu luas banget, dan kalau kita dapat ampunan Allah, kebayang gak sih kita bakal kumpul di surga? Kebayang gak sih kita kehidupan di surga kayak gimana enaknya? Kita memang harus berjuang sekarang. Kita harus berjuang, kita harus berkembang juga soal keimanan kita, soal pengetahuan kita, dan tentunya buat kehidupan kita, keagamaan kita juga. Terus kalau ada yang nanya, gimana sih biar kita tuh deket sama Allah? Yang pertama, dengan teman-teman nanya kayak gitu, Allah tuh udah seneng banget karena kita tuh mikir buat kita kembali lagi sama Allah. Yang kedua, jangan cuma berhenti sampai situ. Setelah niatnya kuat, yuk kita sholat, yuk kita perbaiki ibadah kita, yuk ngaji, yuk banyak doa minta ampun sama Allah. Banyak berzikir minta ampun sama Allah. Dan yang ketiga, selain tadi kita niatnya yang kuat, sholat dia udah kita benerin, kita lakuin, kita topang dengan amalan-amalan yang bisa ngebantu buat Allah tuh ngampunin kita. Contohnya apa? Ya sedekah, ngaji, berbagi kebahagiaan, tidak cuma dengan harta ya, tapi dengan tenaga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, dan diberikan hidayah oleh Allah, biar termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya segitu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi semangat buat kita semua menjalani ibadah terkhusus di bulan Ramadan dengan ayat ini, dan jadi semangat buat kita untuk kembali ke dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.